Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, jika akar-akar dari ini saling berkebalikan, misalkan alfa dan beta akar-akarnya, sehingga kalau saling berkebalikan itu maksudnya alfa itu adalah 1 per beta atau beta itu 1 per alfa, jadi berkebalikan. 2 dengan setengah itu saling berkebalikan. Kemudian sehingga kalau dikalikan alfa kali beta, alfanya tadi kan super beta sama dengan super beta kali beta adalah beta per beta alias 1. Jadi syarat saling berkebalikan itu akarnya kalau dikalikan alfa kali beta adalah 1. Kemudian salah satu akar tersebut merupakan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif, anggap yang menjadi akar bilangan bulat positif ini adalah alfa. Setiap persamaan kuadrat berlaku alfa plus beta itu adalah min B per A, sedangkan alfa kali beta adalah C per A. Ini selalu ya. Nah, min B di sini min B-nya ini ya. Min B-nya adalah min A. Berarti min dari min A per A nya ini adalah 1, ini A, ini B, ini C ya, ini A, ini B, ini C, sehingga min dari min A per 1 sama dengan A, alfa kali beta C per A, ini berarti C per A, ini min B per 1 adalah min B. Nah, jadi dari sini kita peroleh alfa plus beta sama dengan A di sini, sedangkan yang ini alfa kali beta adalah min B. Padahal tadi di sini kita peroleh alfa kali beta juga 1 karena saling berkebalikan. Nah, berarti 1 sama dengan min B ya, sehingga B-nya sama dengan min 1. Oke, kalau kita sulihkan ke sini tadi, ini hasilnya ini ya, min B sama dengan 1. Nah, ini 1 sama dengan 0. Oke, karena salah satu akar tersebut merupakan bilangan bulat positif, ini tadi sudah disebutkan tadi bilangan bulat positif, tentu ini akan difaktorkan. 1 ini adalah x min 1 kali x min 1, sehingga nanti ini kan jadi x nya 1, x nya 1 ya. Bisa juga sih difaktorkan x plus 1, x plus 1, tapi kan nanti akarnya jadi negatif, x min 1 ya, x nya min 1. Tentu difaktorkannya seperti ini. Akar ini di sini akarnya sama dengan 1, yang ini juga 1 sehingga positif ya. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Ini x1 atau kita anggap alfa adalah 1, x2-nya atau betanya adalah 1 juga. Sehingga ini kalau dijabarkan kan jadi ini ya. Nah, ini bersesuaian dengan bentuk ini. Nah, bersesuaian dengan bentuk ini sehingga min A sama dengan min 2, kemudian min B sama dengan 1, sehingga kita peroleh A nya 2, B nya 1, kemudian yang ditanya adalah A plus B sama dengan 3. Nomor 2, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat positif. Jadi syaratnya ini ya, bulat positif, memenuhi ini 1, 2, kemudian yang ditanya adalah ini. Oke. Kemudian ini saya kurangkan, yang depan dikurangi dengan yang belakang, 51 kurang 19 nanti adalah 32, kemudian BC dikurangi BC, nanti kan BC nya habis nih ya, berarti tinggal AB dikurang AC sama dengan 32. Lalu yang dari 19 ini, yang ini kan ada C nya, depan maupun belakang difaktorkan C nya, sehingga jadi seperti ini, sama dengan 19. Tentu 19 ini kan ada dua kemungkinan, yaitu 1 kali 19 atau 19 kali 1 ya. Oke, tentu yang dipilih adalah 1 kali 19, C nya adalah 1, kemudian A plus B sama dengan 19. Jadi ini C ya, A plus B nya tentu adalah 19, karena C nya 1 ya, berarti ini 1 kali 19 ya, biar hasilnya 19. Tidak ada perkalian lain karena kan syaratnya C nya adalah bilangan bulat, demikian juga A dan B nya. Oke,
Nah, kalau kita balik 19 kali 1, tentunya tidak mungkin ya, tidak mungkin A plus B sama dengan 1. A plus B ini tidak mungkin sama dengan 1 atau tidak benar. Sebab kan A dan B itu harus bulat ya, nggak mungkin ya bilangan bulat dijumlahkan, dua bilangan bulat kalau dijumlahkan hasilnya 1. Bilangan bulat positif, maaf ya, bilangan bulat positif nggak mungkin kalau dijumlahkan hasilnya 1. Jadi syaratnya tadi bulat positif, tentu berarti pilihannya hanya ini ya, nggak ada pilihan yang lain. Pilihan yang ini adalah salah. Oke, yang dari 51 ini C nya saya faktorkan begini, B nya sama ya, difaktorkan jadi seperti ini. Tadi kan C nya 1 dari atas, sehingga ini bisa diganti 1 jadi seperti ini. Nah, 51 itu ada beberapa kemungkinan, 1 kali 51, 51 kali 1, 17 kali 3, atau 3 kali 17, ada 4 peristiwa ya. Oke, tentu ini sama dengan 51 itu kita pilih adalah 3 kali 17. Sehingga kalau begitu dari sini B nya 3, A plus 1 sama dengan 17. Sehingga kalau begitu B nya 3, A nya sama dengan 16. Oke, lalu peristiwa yang berikutnya adalah untuk yang 51 kali 1. Yang 51 kali 1 ini berarti B nya 51, A plus 1 nya sama dengan 1. Nah, ini juga tidak mungkin ya, A bulat positif. Syaratnya kan A bulat positif, di sini kan A nya ketemu 0, tentu ini salah ya. Oke, untuk berikutnya adalah dibalik yang ini, yang 1 kali 51, 1 kali 51 berarti B nya 1, kemudian A plus 1 nya adalah 51, berarti A nya 50. Jelas ini salah, sebab di atas sudah disebutkan A plus B adalah 19. Kalau ini berarti A plus B kan jadi 51 kan, A nya 50, B nya 1. Tentu salah ya, A plus B 51, sebab ini A plus B sudah disebutkan harus 19 syaratnya kan ini. Oke, kemudian untuk yang 17 kali 1, yang ini 17 kali 3 berarti B nya 17, kemudian A plus 1 nya sama dengan 3, sehingga B17 A sama dengan 2 kan, berarti ini berarti memenuhi juga. Jadi B nya bisa 3, A 16, bisa juga B17 A sama dengan 2. Nah, oke, dua-duanya kita ini, tapi C nya tadi 1 ya. Oke, kalau yang atas ini kita sulihkan aja ke sini ya. Oke, A nya 16 dari sini, B nya 3 kita sulihkan ke sini, C nya 1 kita peroleh 13. Kemudian yang bawah B nya 17, kemudian A nya 2, C nya 1, kita peroleh min 14. Namun jawaban di atas yang min 14 nya tidak ada, adanya yang 13 ya. Oke, min 14 nya tidak ada, adanya adalah yang 13. Nomor 3, nilai maksimum dari ini untuk interval di sini adalah titik-titik. Nilai maksimum dari suatu fungsi ataupun nilai minimum, syaratnya itu adalah turunan pertamanya 0. Dari sini nanti kita cari X-nya. Setelah ketemu X-nya disulihkan ke sini, nanti mana yang paling besar, karena yang ditanya adalah yang maksimum. Oke, kita turunkan. Turunan cos adalah min sin, turunan 2x adalah 2. Nah, jadi seperti ini. Kemudian turunan sin adalah cos. Oke, seperti ini, sehingga ini 2 kali 2 adalah 4 ya. Kemudian kita bagi 4, sehingga ini jadi min sin 2x, ini jadi cos x sama dengan 0. Sin 2x itu rumus ini ya, 2 sin x kali cos x, ini udah rumus. Kemudian sama-sama ada cosnya, kita faktorkan seperti ini, maka dari sini cosnya sama dengan 0, yang ini sinnya adalah setengah. Untuk cos x sama dengan 0, tentu x-nya adalah 90 atau 270. Namun kan intervalnya ini 0 sampai pi ya, atau 180, tentu yang ini tidak dipakai. Berarti yang dipakai hanya x sama dengan 90. Sehingga x sama dengan 90 kita sulihkan aja ke sini.
sehingga hasilnya ini ya sama dengan 2. Sementara untuk sin X sama dengan setengah, X nya tentu 30 dan 150, dua-duanya dalam interval ini, maka kita sulihkan. X nya sama dengan 30 ke sini, hasilnya 3. X 150 kita sulihkan ke sini, hasilnya sama dengan 3 juga. Tentu dari 2 dan 3 ini yang maksimum adalah 3, yang lebih besar adalah 3. Nomor 4, titik pusat lingkaran yang menyinggung garis Y sama dengan 2 di 3,2 dan menyinggung garis ini adalah titik-titik. Jadi yang ditanya titik pusat lingkaran ya. Oke. Anggap pusat lingkaran itu adalah A, B. Lingkaran tadi, lingkaran yang dimaksud ini menyinggung garis Y sama dengan 2 di 3,2. Nah, tentu karena dia menyinggung ya berarti garis Y sama dengan 2 itu harus tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang dimaksud. Menyinggungnya di titik 3,2. Nah, ini titik 3,2 di sini ya, X-nya 3, Y-nya 2. Ini garis Y sama dengan 2. Tentu ada 2 kemungkinan, yaitu lingkaran yang besar dengan lingkaran yang kecil ini ya. Oke, lingkaran yang besar berarti P2 nih ya, A, B. Berarti A-nya sama dengan 3, kemudian B-nya ya B. Nah, berarti di sini ini sampai sini nih, dari bawah sampai atas ini kan B kan. Nah, tentu dalam hal ini jari-jarinya yang ini adalah sama dengan ini sampai sini kan B ya, ini sampai sini 3 ya, berarti ini sampai sini adalah B dikurang 2 ya. Ini sampai sini B, ini sampai sini 2 ya, berarti ininya aja B dikurang 2. Ini jadi kesimpulannya adalah R-nya sama dengan B dikurang 2. Nah, menyinggung garis Y ini, nah ini, maka ini saya ubah dulu ke bentuk ini sama dengan 0. Nah, diubah ke sama dengan 0. Berarti jarak antara P, pusat tadi, pusat ini, ke garis ini sama dengan jari-jarinya ya, karena dia menyinggung kan. Ini garis tadi yang menyinggung ini, berarti ini ke sini kan sama dengan jari-jari ya. Jarak ini ke garis ini, karena dia menyinggung tentu akan sama dengan jari-jarinya. Nah, jarak dari titik ini ke garis ini adalah ini. Nah, ini ya, jarak ini ke sini adalah ini. Ini udah rumus ya. Nah, tapi syaratnya ini harus sama dengan 0. Tinggal X-nya aja diganti 3, Y-nya diganti B, begitu. Terus kemudian akar dari koefisiennya ini. Nah, ini dikuadratkan, akar 3 kuadrat, ini 1 kuadrat. Ini udah rumus ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, berarti ini harus sama dengan jari-jarinya kan. Nah, ini sama dengan jari-jarinya, ini dijabarkan ketemunya 2 ya. Ini akar 4 kan 2. Nah, sama dengan jari-jarinya. Jari-jarinya kan tadi B-2 kan. Nah, B-2 sehingga ini kali silang ke sana ketemu 2B-4. Nah, setelah itu ini harga mutlak ini sama dengan ini. Tentu ada 2 kemungkinan ya. Kalau harga mutlaknya dibuang, ini satunya plus, satunya min. Nah, plus minus dari ininya kan. Oke, yang plus ini hasilnya ya, ini plus 2B-4. Sehingga ini hasilnya ini pindah ruas saja ke sana kan. 2B dikurang B kan jadi 1B. Ini pindah ruas ke sana. 4 dikurang 2 jadi 2. Nah, ini B-nya sama dengan ini. Ini berarti lingkaran yang besar yang bawah ini tadi. Nah, ini yang besar ini. Karena nanti ada lingkaran yang kecil juga, ada 2 kemungkinan peristiwa ya. Sedangkan untuk yang min, yang tadi kan ini sudah plus, kan tadi plus minus. Nah, yang min adalah ini. Nah, ini sama dengan min, ini tinggal kita buka aja, ini jadi min, ini jadi plus ya, 4-nya. Oke, sehingga dah ruas ke sana, B tambah 2B jadi 3B, ini ke sini jadi min, kemudian ini jadi plus ya, 4 plus 2 sama dengan 6. Oke, ini kan 3B ya, berarti B dibagi 3, ini kan dibagi 3 kan.
Nah, bagi 3 aja, ini bagi 3 2, bagi 3 1 ya. Nah, ini hasilnya. Ini tentu lingkaran yang kecil. Tampak yang di atas ini yang ada yang plus ya, yang plus ini. Tidak ada yang min yang bawahnya tadi ya. Yang ada adalah yang ini. 2 plus 3/3, tidak ada yang ini. Oke, pilihannya walaupun ini juga benar ya, tapi di optionnya kan yang ada adalah ini. Nomor 5 limit dari ini. Oke, kita jabarkan dulu yang bawah ini ya. Oke, yang bawah kita tahu bahwa cos 2x itu adalah ini ya, sama dengan ini udah rumus, sehingga nanti dijabarkan jadi seperti ini, dibuka kurungnya. Nah, ini jadi min, ini jadi plus. Nah, ini maka hasilnya adalah ini untuk yang bawah. Kemudian untuk yang atas ini cos ini juga udah rumus, cos plus sin. Jadi kalau ini min, ininya plus ya, ininya min, maka ininya plus. Kita tahu cos ini kan pi per 2 itu berarti 90 ya, cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1. Berarti hasilnya ini ya, karena 0 kali ini adalah 0. Nah, ini. Jadi yang atas ini hasilnya ini, sehingga kemudian kita tahu limit x mendekati 0 bentuk sin maupun tan itu kalau seperti ini diabaikan saja ya, diabaikan. Jadi sinnya dicoret, tannya dicoret, cukup menjadi a per b saja, x-nya juga dicoret, sehingga jadi limit sin ax itu sama aja limit dari ax, sinnya nggak ada, jadi sinnya boleh dicoret. Sehingga tadi soal tadi, nah ini akan jadi seperti ini, cosnya tadi udah diubah jadi ini ya. Oke, sudah jadi ini. Kemudian tadi berdasarkan ini kan sinnya boleh dicoret ya, boleh dihilangkan, sehingga jadi seperti ini. Nah, itu sin kuadrat ya, x sinnya dibuat ya tinggal x kuadrat ya. Nah, begini. Nah, ini tinggal ditambahkan saja hasilnya ini, kemudian dibagi x pangkat 2 ya. Oke, ini dengan ini bisa ditambahkan sebenarnya ya, tapi dijumlahkan nanti di belakang juga apa-apa. Dibagi x kuadrat, ini 1 bagi x kuadrat, ini tinggal ini. Nah, ya, kemudian x-nya kan 0, berarti 0 kuadrat kan 0. Nah, tinggal ini, maka hasilnya adalah 1. Nomor 6, diketahui A ini, kemudian A pangkat 10 kali ini hasilnya ini, yang ditanya adalah Y min X ya. Kita cari satu-satu dari A pangkat 2. A pangkat 2 artinya A kali A kali A. Cara perkalian matriks itu mundur, turun, kolom depan, baris pertama, kolom pertama, di sini, nanti taruhnya di sini. Baris pertama, kolom kedua, sini nanti hasilnya ini, kemudian baris kedua kolom pertama nanti ini hasilnya ini, baris kedua kolom kedua di sini hasilnya ini. Caranya ini bergerak mundur, ini turun, 0 kali 0, 2 kali min 2, ini hasilnya min 4. Kemudian dengan kolom kedua 0 kali 2, 2 kali 0, ini setelah ditambahkan hasilnya ini. Nah, demikian seterusnya, maka ini bisa disederhanakan jadi ini ya, min 4 kali matriks identitas ini. Oke, kemudian cari A pangkat 3. A pangkat 3 berarti A kuadrat kali A ya, sama A kuadrat dari sini tadi, kemudian dikalikan A, hasilnya adalah ini. Kemudian lanjut A pangkat 4, A pangkat 4 A pangkat 3 kali A, dari sini tadi dikalikan A, hasilnya ini. A pangkat 5, A pangkat 4 dari sini dikalikan A, hasilnya ini. Kemudian A pangkat 6, ini hasilnya. A pangkat 8, hasilnya ini. Tentu A pangkat 10 analog ya. Kita lihat yang pangkatnya 2, 4, 6, 8, lalu 10, kan ya ini ya. Min, plus, min, plus, tentu ini min ya. Tinggal ini aja. Oke. Lalu diketahui A pangkat 10 kali ini hasilnya adalah ini ya. Ini diketahui kan ini. Oke. A pangkat 10 kan ini tadi ya. Nah, ini. Kemudian dikali ini
2 min 2. Nah ini dikalikan ini, hasilnya ini kan 1 kali 2, 0 kali min 2. 0 kali 2, 1 kali min 2. Ini ya. Dan ini dikalikan ini, hasilnya ini. Nah, ini sama dengan XY. Berarti X-nya kan yang ini yang atas, Y-nya yang bawah. Yang ditanya adalah Y min X. Ya, berarti ini dikurang ini. Oke, hasilnya segini. 4096 itu kan 2 pangkat 10. Nomor 7, garis yang melalui titik O yaitu 0,0 dan titik P berpotongan tegak lurus dengan garis singgung kurva ini ya di P A, B. Jika titik P berada di kuadran kedua, maka nilai dari A plus B adalah titik-titik. Garis yang melalui titik O dan titik P, rumusnya ini ya. Nah ini anggap in X1 Y1, in X2 Y2. Ini udah rumus. Kemudian ini hasilnya. Nah ini ya. Oke. Garis silang aja ini, B-nya ke sini, B per A. Ini adalah M-nya ya, atau gradien dari garis yang melalui titik O dan P. Saya sebut M1. Kemudian garis singgung kurva. Garis singgung kurva ini, cara mencari garis singgung kurva itu dicari dulu Y aksennya untuk mencari gradien dari garis singgungnya. Oke, turunan pertama dari ini turunannya 0, berarti ini turunannya 2 kali min ini berarti min 2, pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 1. Ini M-nya adalah Y aksen dari A. Nah ini kan, nah, A-nya nih dari sini. Oke, sama dengan berarti min 2 kali A, karena X-nya diganti A ya. Kalau ini misalkan X-nya ini 5 ya berarti diganti 5 ke sini ya. Oke, min 2A. Nah, kemudian disebutkan tadi kan berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus itu syaratnya M1 kali M2 adalah min 1. Jadi antara ini dan garis singgung berpotongan tegak lurus syaratnya ini. Maka M1-nya kan ini dan ini berpotongan. Sehingga kalau dikalikan sama dengan min 1 karena berpotongnya tegak lurus. Sehingga kita peroleh kali silang aja ya. Nah ini A-nya dicoret gitu ya. Nah, jadi 2B-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan setengah. Nah tadi garis singgung kurva ini di titik ini. Nah garis singgung kurva ini di titik ini ya berarti artinya ini X, Y pada kurva ini ya. Sehingga YA sama dengan B. Nah ini YA sama dengan B. Tinggal YA, X-nya diganti A, berarti ini 9/2 min A kuadrat sama dengan B. Padahal B ini udah kita temukan setengah kan, berarti B-nya diganti setengah. Oke, kemudian setengahnya pindah ruas, A kuadratnya pindah ruas, jadi ini dikurangi setengah adalah 8/2, yaitu 4 ya, A kuadrat sama dengan 4, sehingga tentu A-nya adalah plus minus 2, yaitu 2 atau min 2. Kemudian disebutkan karena titik P berada di kuadran kedua, tadi kan pertanyaan jika P berada di kuadran kedua, nah tentu kuadran kedua itu dipilih yang X-nya negatif. Dalam hal ini A-nya itu adalah yang negatif ya. Kalau yang positif kan ini kuadran pertama tentunya ya, pertama atau keempat ya yang X-nya positif. Oke, ini kuadran kedua berarti dipilih A-nya min 2, kemudian B-nya adalah setengah. Oke, A-nya min 2, B-nya setengah, sehingga yang ditanya adalah A plus B min 2 tambah setengah adalah min 3/2. Nomor 8, daerah R dibatasi oleh ini, dan sumbu X positif. Kemudian syaratnya B-nya positif. Nah, ini kalau digambar seperti ini ya, daerah R-nya. Ini, nah, yang pangkat BX pangkat 4 ini melengkung ke atas. Kemudian Y sama dengan B, ini Y sama dengan B.
X sama dengan 2, ini X sama dengan 2, kemudian sumbu X positif ini. Nah, ini daerah R ya. Kemudian jika volume benda padat yang didapat dengan memutar R terhadap sumbu X adalah ini. Nanti kita putar ini terhadap sumbu X. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, ini diputar ke sini. Kan nanti jadi bangun ruang ya. Volumenya ini, maka nilai B adalah titik. Nah, volume benda putar itu mengingat volume tabung itu kan luas alas kali tinggi ya, yaitu VR kuadrat T. Nah, ini ya, VR kuadrat T, T-nya adalah dx ya. Nah, R-nya ini. Nah, ini dari sini asalnya sebenarnya ya. Oke. Berarti ini ada dua benda putar yang daerah yang sini 0 sampai 1, kemudian 1 sampai 2. Jadi dibagi menjadi dua daerah yang diputar. Daerah 1 batasnya 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 ya, ini aja batas atasnya adalah kurva yang ini tadi yang Bx pangkat 4. Oke, kemudian diintegralkan, tapi dikuadratkan dulu ya. Nah, ini dikuadratkan dulu. Ini kan Y kuadrat. Nah, Y-nya kan ini dikuadratkan dulu, ini Y-nya dikuadratkan sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini B kuadrat, kemudian X pangkatnya jadi X pangkat 8 ya, dikuadratkan. Kemudian baru diintegralkan X-nya kan pangkatnya ditambah 1 jadi 9 per 9 dari sini. Oke, batasnya 0 sampai 1. Kemudian X-nya diganti 1 ya, tentunya 1 pangkat 9 tetap 1 kali B. Maaf, ini harusnya B kuadrat ya. Ini B kuadrat kali 1 pangkat 9, ini B kuadrat per 9. Kemudian 0, X-nya diganti 0, tetap 0. Ini hasilnya ya, sehingga hasilnya yang volume 1 ini B kuadrat per 9 kali B. Kemudian sedangkan volume benda putar yang kedua kan ini batasnya sampai 1 sampai 2 ya, ini Y sama dengan B dikuadratkan. Nah, ini sama dengan B ya, berarti B nya dikuadratkan dari B kuadrat. Nah, seperti ini 1 sampai 2. Kemudian 2, X-nya diganti 2 saja ya. Ini dikuadratkan, ini karena nggak ada X-nya ya, kalau diintegralkan X-nya ditambah 1, pangkatnya kan pangkat 0 tambah 1 jadi ini. Oke. Kemudian ini X-nya diganti 2 ini, kemudian diganti 1 yang ini udah rumus ya. Sehingga ini dikurang ini hasilnya ini. Oke, tentu volume benda 1 dan volume benda 2 ditambahkan saja. Ya, hasilnya ini ya. Nah, ini tambah ini, hasilnya adalah ini. Nah, ini ya, samakan penyebutnya, ini kan jadi 9 per 9, hasilnya adalah ini. Kemudian V2 benda 2 itu selain dengan integral bisa juga diangkat tabung ya. Nah, ini tingginya, ini jari-jarinya ini B, tingginya adalah 1 sampai 2 itu kan 1. Nah, itu bisa juga dianggap tabung. Jari-jarinya B, tingginya adalah 1, sehingga volumenya kan VR kuadrat T. R-nya kan ini kan. Nah, ini. Jadi hasilnya tetap sama ya. Nah, ini juga. Nomor 9, SMAX memiliki 5 kelas dengan banyak setiap kelasnya adalah 14 siswa putra dan 14 siswi putri. Jika untuk kepengurusan OSIS dipilih 1 orang dari setiap kelas, maka peluang 2 siswa putra yang menjadi pengurus OSIS adalah titik-titik. Peluang 2 siswa putra atau laki-laki ya, berarti ini ya peristiwanya LL, ini, LL, demikian seterusnya. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Oke, untuk kasus LLPP maka peluangnya L-nya ada berapa? 14. Semua muridnya ada berapa? 14 tambah 14, 28. Ini maksudnya.
kemudian L berikutnya ini, nah begini. Kemudian ini peluang putrinya kan ada 14, semuanya per 28, maksudnya begitu. Demikian seterusnya, sehingga ini setengah. Kalau dikalikan 1/32, ini L yang pertama, L yang kedua, P yang pertama, P kedua, P ketiga, dan seterusnya. Ini hasilnya ya. Padahal untuk kasus yang lainnya juga sama ya, sebab siswa putra dan putrinya tiap kelas itu kan sama. Tentu peluangnya sama segini ya untuk kasus ini. Sehingga jumlah semuanya ini ya berarti sama ini. 1/32 ada 10 ya, tinggal dikalikan saja ya, 10/32 yaitu 5/16. Namun di sini harus jeli ya, L menyusunnya. Nah, ini harus hati-hati nih ya. Pertama L yang depan tetap, kemudian yang kedua ini bergerak. Ini mundur begitu ya. Nah, ini ke sini kan mundur lagi. Oke. Kemudian yang depannya paling depan mundur. Nah, jadi sini kan. Nah, itu demikian seterusnya, ini jangan sampai ada yang kelewatan, harus teliti cara mengaturnya sehingga ketemu 10 semuanya. Kemudian ada tambahan, andai pertanyaannya diganti. Ya, ini ya. Tadi jumlah siswa-siswinya diganti 10 siswa putra, 20 siswa putri. Nah, gitu. Nah, tentu ininya berbeda ya. L-nya kan 10 ya. 10/30, L2 juga 10/30. P-nya berarti 20/30. Nah, ini seterusnya. Nah, jadi segini. Kemudian untuk ini L, untuk peristiwa ini L-nya 10/30, P-nya 20/30, L-nya lagi 10/30. Nah, hasilnya ini ya. Oke. Karena jumlah siswa putra dan putri sama, ya berarti ini tentunya sama ya, semua untuk kasus ini sama. Semuanya ininya sama, kecuali kelasnya ada yang berbeda jumlah siswa dan siswinya, baru nanti berbeda ya. Oke, hasilnya sekian. Atau karena tiap kelas jumlah siswa putra dan putrinya sama, maka peluang terpilih siswa putra pada kelas tersebut adalah 10/30, sedangkan siswa putrinya 20/30, sehingga peluang terpilihnya pengurus tersebut 2 siswa putra, berarti otomatis kalau yang 2 putra tentunya putrinya 3 ya, karena kan pengurusnya ada 5. Nah, ini bisa begini, C53 kemudian kali 10/30 pangkat 2, karena kan 2 siswa berarti ini pangkat 2. Kemudian putri kan peluangnya 20/30 ya, kemudian pangkat 3 karena siswinya ada 3. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita perlu tahu bahwa C53 itu sama dengan C52 ya. 5 kurang 2 kan 3, ini sama, ini dibolak-balik sama. Sedangkan rumus kombinasi ini seperti ini, 52 itu 5 faktorial, 5 kurang 2, 2 faktorial. Ini. Atau bisa juga langsung seperti ini, 2 itu ya. Nah, ini 2, 1. Kemudian yang atasnya ngikutin 5, 4. Seandainya ini C52 ya, ini ya 2, 1. Atas 50, 4, 9, terus-terusnya. Oke, ini C55 itu ya, berarti dari bawah ini 5, 5, 4, 3, 2, 1. Yang atas ngikutin aja 50 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1. Bawah ya, dari bawah nih. Kemudian untuk permutasi mungkin sekaligus tambahan, ini kan kombinasi rumusnya ini. Cara cepatnya kalau permutasi 5-nya 1, 2, 3, 4, 5, semacam ada 5 kursi. Kalau ini bawahnya ada angkanya, kalau permutasi bawahnya nggak ada angkanya. Nah, kita hitung aja dari atas, ini 50 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1. Jadi 5 ini banyaknya kursinya ada 5. Kalau kombinasi 5-nya di bawahnya diberi angkanya ya. Nah, ini bedanya kombinasi dan permutasi dari cara rumusnya. Kalau dari
pertanyaannya, perbedaan permutasi kombinasi itu apa? Nah, ini kalau pertanyaan, jika terdapat 10 laki-laki dan 2 perempuan, dipilih 2 laki-laki, 5 perempuan untuk kerja kelompok. Nah, untuk kerja kelompok ini yang penting dari 10 laki-laki dipilih 2 secara acak, 20 perempuan dipilih 5 secara acak, dipilih secara acak. Nah, ini kombinasi ya. Berarti 10 dipilih 2, 10C2 atau ditulis begini, 10C2. Sama ini dengan ini, hanya simbol saja. 20 perempuan dipilih 5, berarti 20C5 atau begini. Itu kalau kombinasi. Nah, kalau permutasi seperti ini tadi, 10 laki-laki 20 perempuan dipilih untuk sebagai pengurus kelas yang terdiri dari 2 laki-laki dan 5 perempuan. Maka kalau dia pengurus itu tentunya ada jabatan kan? Ada jabatan. Berarti ada kursi. Nah, ini anggapnya kursi ya. Ada 2 kursi untuk laki-laki, 5 kursi untuk perempuan. Nah, jadi masalah permutasi. 10 P2, 20 P5. Itu perbedaan secara soal dari permutasi dan kombinasi. Nomor 10, diketahui proyeksi vektor V pada vektor U sama dengan proyeksi vektor W pada vektor U. Proyeksi vektor V pada U itu adalah ini ya. Nah, V pada U, ini rumusnya begini. Proyeksi vektor W pada U, nah ini W pada U, ini rumus seperti ini. Ini sama dengan ini karena sama-sama per panjang U. Ini dicoret U-nya jadi seperti ini. Yang dicoret yang bawahnya ya. Nah, yang atasnya nggak bisa dicoret. Nah, yang U atas nggak bisa dicoret, yang bisa yang bawah ini. Oke, kemudian ini diketahui ini ya. Nah, ini diketahui ini dan ini. Oke, kita pakai yang ini. Maka berarti UV itu kan rumusnya ini ya, ini rumusnya ini. Nah, berarti kan nanti ini per 2 ya. Nah, jadi ini sehingga UV sama dengan akar 3 per 2 sama dengan ini. Nah, tentu UV, kemudian ini juga ini berarti cos alfanya sama dengan ini kan, sama dengan akar 3 per 2 atau setengah akar 3, bacanya juga sama saja. Tentu di sini alfanya adalah 30 karena cos 30 kan segini ya. Nah, cos 30 sama dengan ini atau yang di kuadran keempat yaitu 330. Ini dari mana? 360 dikurang 30. Jadi untuk alfa 30 dan 330 itu kan sama ya sudutnya. 30 itu yang ini, 330 yang luarnya ini. 360 dikurang 30 kan 330. Jadi sudutnya sama yang dimaksud. Dalam hal ini sama ya. Kemudian yang ini. Sedangkan yang ini tadi udah ketemu yaitu alfanya 30, sekarang yang ini berarti setengah ya. Cos beta adalah setengah, tentu betanya adalah 60. Ya, betanya 60. Beta merupakan sudut antara vektor U dan W. Karena kan ini kan U dan W. Jadi betanya 60, sudut antara U dan W. Tentu ada dua peristiwa. Peristiwa pertama yang ini, W-nya sebelah sini, karena U-nya kan sudah di sini ya. W-nya di sini, nanti W yang kedua ke sana. Nah, 60 ke kiri, ini ada 60 ke kanan. Nah, dalamannya yang ini ya. Nah, ini berarti kalau begitu antara V dan W itu 90 90 kan? V dan W 90 karena 30 tambah 60 untuk kasus yang nah di sebelah sini W-nya. Tentu kalau U-nya di sini, W-nya sebelah sana. Nah, ini kan tadi U dan V sudah 60, U dan W 60 ya, tentunya V dan W sisanya ya, segini kan 60, ini tentu ini adalah sisanya adalah 30, V dan W adalah 30. Untuk kasus yang W-nya di sebelah kanan ya. Lalu apa yang ditanya? Nah, ini yang ditanya ya.
Ini yang ditanya, V kali W, ini udah rumus. Kemudian ini tetap ya, ini udah rumus. Tadi kan sudutnya ada dua, bisa yang 30, bisa yang 90. 30 yang ini, 90 tadi yang atas ini tadi ya. Nah ini 90 yang atas. Oke, sehingga untuk yang 30, nah, gamanya ganti 30 aja ya. Cos 30 adalah setengah akar 3. Ini kan coret ya, seret, tinggal begini. Untuk yang 90, cos 90 adalah 0. Dalam hal ini yang ada di pilihan adalah yang setengah akar 3, yang nolnya tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.